Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wilda Zahro. Saya akan menjelaskan tentang materi memahami urgensi pengertian karakteristik dan dimensi pengertian IPS. Ilmu pengetahuan sosial atau IPS merupakan cabang ilmu sosial dan humaniora yang mencangkup kewarganegaraan, sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi, dan pendidikan yang berkaitan isu-isu aktual, gejala dan masalah-masalah atau realitas sosial yang memberikan pengetahuan sosial kepada siswa untuk memahami arti pentingnya sosial bagi kehidupan bangsa. Serta pembelajaran IPS berperan merealisasikan ilmu sosial yang bersifat teoritis kehidupan nyata di masyarakat. Selanjutnya terdapat tujuan pembelajaran IPS. Yang pertama, mengembangkan pengetahuan dasar dan ilmu-ilmu sosial. Yang kedua, mengembangkan kemampuan berpikir inquiry, pemecahan masalah, dan keterampilan sosial. Yang ketiga, membangun komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Yang keempat, meningkatkan kemampuan berkompetensi dan bekerja sama dalam masyarakat yang majemuk, baik dalam skala nasional maupun skala internasional. Selanjutnya ada karakteristik mata pelajaran IPS. Yang pertama, ilmu pengetahuan sosial atau IPS merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan mulai dari SD, MI, SDLB, sampai SMP. IPS mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. Yang kedua, di masa yang akan datang, peserta didik akan menghadapi tantangan berat karena kehidupan masyarakat global selalu mengalami perubahan setiap saat. Oleh karena itu, mata pelajaran IPS dirancang untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis terhadap kondisi sosial masyarakat dalam memasuki kehidupan bermasyarakat yang dinamis. Yang ketiga, mata pelajaran IPS disusun secara sistematis, komprehensif, dan terpadu dalam proses pembelajaran, menuju kedewasaan dan keberhasilan dalam kehidupan di masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan peserta didik akan memperoleh pemahaman yang lebih luas dan mendalam pada bidang ilmu yang berkaitan. Selanjutnya ada dimensi pembelajaran IPS yang terbagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama ada dimensi pengetahuan atau knowledge. Pengetahuan adalah kemahiran dan pemahaman terhadap sejumlah informasi dan ide-ide. Tujuan pengembangan pengetahuan ini untuk membantu peserta didik dalam belajar untuk memahami lebih banyak tentang dirinya, fisiknya, dan dunia sosial serta lingkungan sekitarnya. Dimensi yang menyangkut pengetahuan sosial mencangkup fakta, konsep, dan generalisasi yang dipahami oleh peserta didik. Selanjutnya ada dimensi keterampilan. Keterampilan adalah pengembangan kemampuan-kemampuan tertentu sehingga digunakan pengetahuan yang diperolehnya. Keterampilan ini dalam pendidikan IPS terwujud dalam bentuk kecakapan mengolah dan menerapkan informasi yang penting untuk mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang mampu berpartisipasi secara cerdas dalam masyarakat demokratis. Keterampilan tersebut dalam mencangkup keterampilan meneliti, keterampilan berpikir, keterampilan partisipasi, dan keterampilan komunikasi. Selanjutnya, ada dimensi nilai dan sikap. Nilai dan sikap merupakan seperangkat keyakinan atau prinsip perilaku yang telah mempribadi dalam diri seseorang atau kelompok masyarakat tertentu yang terungkap ketika berpikir dan bertindak. Nilai adalah kemahiran memegang sejumlah komitmen yang mendalam, mendukung ketika sesuatu dianggap penting dengan tindakan yang tepat. Adapun sikap adalah kemahiran mengembangkan dan menerima keyakinan, ketertarikan, pandangan, dan kecenderungan tertentu. Yang terakhir ada dimensi tindakan. Tindakan sosial ini merupakan dimensi IPS yang penting karena tindakan sosial dapat memungkinkan peserta didik menjadi peserta didik yang aktif secara konkret, belajar dari apa yang diketahui dan dipikirkan tentang isu-isu sosial,
untuk dipecahkan sehingga jelas apa yang dilakukan dan bagaimana caranya. Dengan demikian, peserta didik akan belajar menjadi warga negara yang efektif di masyarakat.